Pemirsa, pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya, 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya. Ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya, gitu. Langsung panik saya, terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pertemuan keluarga, diplomat Arya Daru Pangayunan beraudiensi dengan Komisi 13 beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya tengah mengatur pertemuan dengan keluarga Arya Daru. Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara ke istri Arya Meta Ayu Puspitantri. Namun waktu dan lokasi pertemuan belum dipastikan dan polisi masih berkomunikasi dengan pihak keluarga Arya Daru. Apakah akan bertemu di Polda Metro Jaya atau di Yogyakarta? Sementara itu, penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi Polda Metro Jaya pada besok untuk meminta penjelasan terkait dengan undangan yang disampaikan kepada istri ADP. Dan berikut cuplikan dialognya. Jadi memang kemarin keluarga atau istri almarhum sudah dikirim by WA surat pemanggilan untuk wawancara katanya, wawancara dan klarifikasi. Nah, kami sendiri nggak tahu apa arti wawancara dan klarifikasi, tapi mungkin ya kita positive thinking aja. Mungkin mereka ingin mengetahui dari pihak keluarga atau pihak istri sejauh mana pengetahuan tentang almarhum. Jadi istri atau keluarga sudah sampaikan ke kami penasihat hukum. Dan kami besok hari Senin, tim kami akan duluan ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan maksud dan tujuan itu. Sekaligus kami juga meminta berkas-berkas, baik itu salinan otopsi maupun berita acara gelar perkara, kemudian SP2HP, dan beberapa berkas lainnya kami minta supaya disiapkan, supaya ketika nanti kami berkunjung atau kami beraudensi bersama dengan istri atau keluarga dari almarhum Arya Daru Pangayunan, kami juga punya bahan untuk berbicara dengan penyidik. Saya kira itu. Oke, Bang, berarti waktunya ini belum bisa dipastikan ya, Bang, karena memang masih dalam tahap komunikasi. Dan kalaupun kemungkinan di Jakarta apa Jogja, Bang, nampaknya? Kalau di undangannya itu waktunya tanggal 7 hari Selasa ya. Nah, tapi kami bilang nanti kami komunikasikan dulu dengan keluarga, dengan istrinya khususnya, baru kami tentukan waktunya. Tapi sebelumnya pendahuluan di tim penasihat hukum akan datang ke Polda Metro Jaya. Baik. Untuk tepatnya nanti akan kami sampaikan pada hari Senin. Apakah nanti istrinya bersedia tapi di Jogja, atau di Polda Metro Jaya, ya nanti kami komunikasikan dengan pihak penyelidik. Saya kira kalau untuk tempat kan tidak masalah itu, dimanapun disesuaikan
dengan kondisi kesehatan atau kondisi dari psikologi dari istri korban, istri dari Arya Darussa, dan saya rasa penyidik memahami itu. Baik, Saya kira itu. jadi Senin nanti dipastikan ya Bang, sesuai juga tim Anda akan nanti bertanya datang ke Polda terkait pemanggilan ini. Tadi kita disebut Bang di awal ya, wawancara dan klarifikasi. Anda pun sebagai penasihat hukum nampaknya juga mempertanyakan ya judul ini, wawancara dan klarifikasi. Dari pandangan Anda Bang dan juga keluarga, apa yang coba digali di sini? Karena kalau kita lihat kan ini sangat ya bias ya, wawancara dan klarifikasi. Tentunya ini sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Sebelum rilis juga Anda dan keluarga juga sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya. Menurut Anda apa yang dicoba digali di sini nantinya Bang? Ya mungkin mereka ingin tahu pembicaraan almarhum dengan istrinya sebelum almarhum meninggal. Itu pertama. Yang kedua, kondisi almarhum, psikologi almarhum maupun kondisi dari istri atau psikologi istri maupun keluarga, pokoknya sekitar keberadaan almarhum. Ya kami positif thinking aja, tapi dengan judul panggilan wawancara dan klarifikasi, kami nanti akan pertanyakan hari Senin apa yang dimaksudkan wawancara dan klarifikasi. Demikian. Oke. Bang, kalau dengan LPSK kemarin Bang, apa saja Bang poin yang dibahas? Kalau dengan LPSK kemarin, ya kami menyampaikan tentang rencana-rencana, kemudian tentang program-program yang akan kami lakukan, dan juga dengan LPSK untuk program LPSK tentang melindungi saksi dan korban terhadap beberapa ancaman itu apa saja, kemudian juga keluarga itu dilindungi, kemudian juga beberapa pihak yang mau membuka masalah ini kami minta juga harus dilindungi supaya mereka betul-betul merasa aman dan nyaman dalam mereka akan mengemukakan atau mengutarakan sesuatu kepada penyelidik agar perkara ini dapat terungkap dengan terang, dengan tanpa intimidasi, dengan tanpa suatu paksaan atau tanpa suatu tekanan apapun. Jadi kita meminta bantuan LPSK untuk tadi ya Bang, jaminan keselamatan. Bang, Anda tadi menyebutkan keluarga meminta tadi LPSK memberi jaminan plus juga beberapa pihak yang ingin mengungkap ini. Beberapa pihak ini di luar keluarga berarti Bang? Ya, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 13 maksudnya. Komisi 13 DPR RI agar LPSK juga memperhatikan itu apabila ada pihak-pihak terkait lainnya atau pihak-pihak lainnya yang ingin meminta bantuan untuk mereka akan mengemukakan sesuatu tentang permasalahan yang mereka ketahui, harap juga diberikan perlindungan. Gitu. Oke, sejauh ini pihak-pihak di luar keluarga siapa Bang yang akan menjadi pelengkap dari data-data yang akan dihadirkan Bang, selain keluarga? Ya, mungkin pihak-pihak selain keluarga ya saksi-saksi, mungkin rekan-rekan korban di kementerian atau saksi-saksi lainnya, itu juga harus dilindungi oleh LPSK, gitu. Baik. Dan yang jelas kami nanti tetap akan meminta kepada pihak penyelidik Polda Metro Jaya untuk perdalam dan kembangkan kesaksian dari penjaga kos Siswanto, perdalam serta kembangkan kesaksian dari Farah, Dion, dan juga supir taksi yang mengantar dari GI ke Kemlu, juga supir taksi dari Kemlu ke Kemlu ke kos itu, menurut informasi yang kami dapatkan belum pernah diperiksa oleh pihak penyelidik. Yang baru diperiksa hanya supir taksi dari GI ke Kemlu. Demikian. Dan juga kami akan menanyakan beberapa hal tentang peristiwa itu menurut versi penyelidik bagaimana, versi Apsifor bagaimana. Kami akan coba untuk membandingkan dengan ahli yang kami punya supaya terjadi titik temu. Sehingga kalau ada tindak pidana, ya kita tingkatkan ini dalam penyidikan. Sehingga dengan adanya ditingkatkan menjadi penyidikan, itu ada upaya paksa untuk saksi, upaya paksa untuk pihak-pihak yang mungkin
mengetahui masalah ini tetapi mendiamkan atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Saya Baik. kira itu. Jadi Bang Niko, bahwa banyak beberapa celah yang memang belum dijamah ya Bang oleh penyidik, karena tadi Anda menyebutkan sopir taksi dari Kemlu ke kos pun belum pernah diperiksa ya Bang ya? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan memang begitu. Hanya dari yang Gitu, GI ke Kemenlu ya Bang ya yang sudah diperiksa Ya, ya? dari GI ke Kemenlu, dan rekan-rekan pekerjanya pun juga harus diperiksa supaya mengetahui secara psikologi maupun secara kejadian apa, kemudian latar belakang apa, supaya diketahui semuanya. Jadi polisi jangan hanya memakai keterangan Farah dan Dion, kemudian keterangan dari email, lalu menyimpulkan. Itu nggak Baik. fair juga. Kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi di kota Mbai, Kabupaten Ngagekeo, NTT. Sindo Today akan segera kembali.